Ada tulisan recordnya nggak? Ada ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kartika Chandra Dewi dengan NIM 2020-12-11-033 dan juga ketiga rekan saya, Marcella Kusuma Ningtyas dengan NIM 2020-12-11-032 dan Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031 dan terakhir Fahru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030. Kita akan menjelaskan akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Yaitu ada proses perekaman. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan bagaimana akun debit dan kredit digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Yaitu akun debit dan kredit adalah akun adalah catatan akuntansi individu tentang kenaikan dan penurunan aset, kewajiban, atau item ekuitas tertentu dalam bentuk yang paling sederhana, dan akun terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, sisi kiri atau sisi debit, yaitu debitur, dan sisi kanan atau sisi kredit, yaitu kreditur. Debit dan kredit. Di sini menunjukkan sisi kiri sebuah laporan dan menunjukkan sisi kanan sebuah laporan. Dalam membandingkan total antara debit dan kredit harus memperhatikan saldo debit dan saldo kreditnya. Di sini ada contoh ilustrasinya, tabulary summary cash dan bentuk laporan kasnya. Di sini nominal-nominalnya juga tertera. Prosedur aset dan liabilitas. Di sini juga ada tabelnya, ada contohnya. Keterangannya yaitu kedua sisi persamaan dasar aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas harus sama. Jadi kenaikan dan penurunan kewajiban harus dicatat berlawanan dengan kenaikan dan penurunan aset. Dengan demikian, peningkatan kewajiban dimasukkan di sisi kanan atau sisi kredit dan penurunan kewajiban dimasukkan di sisi kiri atau debit. Prosedur aset dan liabilitas, di sini ada contoh aset, debit untuk kenaikannya itu dengan tanda panah naik, kredit penurunan turun, yaitu keseimbangan normal dan juga kewajiban, debit untuk penurunan, dan kreditnya itu mengalami kenaikan dengan keseimbangannya normal. Akun aset biasanya menunjukkan saldo debit, artinya debit ke akun aset tertentu harus melebihi kredit ke akun tersebut. Dan akun hutang biasanya menunjukkan saldo kredit. Artinya, kredit ke akun kewajiban harus melebihi debit ke akun tersebut. Di sini ada prosedur ekuitas, bagikan modal biasa. Di sini juga ada contohnya, tabelnya. Perusahaan menerbitkan modal saham biasa sebagai imbalan atas investasi pemilik yang dibayarkan ke perusahaan. Dan juga kredit meningkatkan modal saham rekening biasa dan debitnya menguranginya. Di sini ada bagikan modal biasa. Mengetahui saldo normal dalam sebuah akun dapat membantu Anda melacak kesalahan. Namun, terkadang keseimbangan abnormal mungkin benar. Jadi tidak tentu, mungkin bisa juga benar. Pendapatan yang disimpan. Laba ditahan, yaitu adalah laba bersih yang disimpan atau ditahan dalam bisnis. Ini mewakili porsi ekuitas yang telah diakumulasikan oleh perusahaan melalui operasi bisnis yang menguntungkan. Jadi, kredit atau laba bersih meningkatkan akun laba yang ditahan, dan debit atau dividen atau kerugian bersih berarti itu menguranginya. Di sini ada contoh ilustrasi bahwa akun biasanya memiliki saldo normal debit. Ini dividennya, debit untuk meningkatkan dan juga kredit untuk mengurangi dengan keseimbangannya normal. Pendapatan dan beban, tujuan pendapatan beban adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pemegang bisnis. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, ekuitasnya yaitu meningkat. Untuk itu, pengaruh debit dan kredit pada akun pendapatan sama dengan efeknya dengan pendapatan apa yang disimpan. Jadi, artinya akun pendapatan ditingkatkan dengan kredit atau dikurangi dengan debit. Begitu beban memiliki efek sebaliknya. Beban menurunkan sebuah ekuitas. Sejak biaya menurunkan pendapatan bersih dan pendapatan meningkat, masuk akal bahwa sisi kenaikan dan penurunan akun pengeluaran harus berlawanan dengan akun pendapatan. Di sini ada debit dan kredit. Pendapatan meningkatkan biaya dan kredit meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Di sini juga ada contoh pendapatan dan beban. Ini juga sama. Di sini juga ada contohnya. Di sini ada hubungan ekuitas, ini tabel-tabelnya. Di sini ringkasan ekonomi, debit, dan kredit. Basic
ekuitasnya itu aset sama dengan liability ditambah ekuitasnya. Ini contoh soal. Next. Oke. Tujuan pembelajaran 2. Menunjukkan bagaimana jurnal digunakan dalam proses perekaman. Next. Jurnal. Yang pertama, menganalisis dokumen transaksi. Yang kedua, menulis catatan transaksi di jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Yang keempat, membuat neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Yang kesembilan, membuat jurnal. Adapun proses rekornya, jurnal. Perusahaan awalnya mencatat transaksi dalam urutan kronologis. Dengan demikian, jurnal tersebut disebut sebagai Book of Original Entry. Jurnal memberikan beberapa kontribusi penting untuk proses pencatatan. Yang pertama, mengungkapkan di satu tempat efek lengkap dari suatu transaksi. Yang kedua, memberikan catatan kronologis transaksi. Yang ketiga, membantu untuk mencegah atau menemukan kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entry dapat dengan mudah dibandingkan. Next. Menjurnal. Asumsi. Pada tanggal 1 September, pemegang saham SoftByte SA menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro di perusahaan untuk ditukar dengan saham biasa, dan SoftByte membeli peralatan seharga 7.000 euro secara tunai. Peragakan. Bagaimana Anda memasukkan data transaksi ke dalam jurnal? UMI. Pada tanggal 1 September, pemegang saham SoftByte SA menginvestasikan uang tunai sebesar 15.000 euro di perusahaan untuk ditukar dengan saham biasa, dan SoftByte membeli peralatan komputer seharga 7.000 euro secara tunai. Peragakan bagaimana cara memasukkan data transaksi di jurnal. Next. Untuk bentuk jurnalnya, yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua judul rekening debit, yang ketiga judul akun kredit, yang keempat penjelasan singkat tentang transaksi tersebut, dan yang kelima kolom referensi yang dikosongkan pada saat entry jurnal dibuat. Ini digunakan nanti ketika entry jurnal dipindahkan ke akun individu. Next. Entry sederhana dan gabungan. Entry sederhana yaitu melibatkan satu akun debit dan satu kredit. Entry gabungan, entry yang membutuhkan 3 akun atau lebih. Format standar mengharuskan semua debit dicantumkan sebelum kredit. Jadi penulisannya debit dulu baru kredit. Next. Ini untuk contohnya seperti itu. Oke, yang ketiga, jelaskan bagaimana ledger dan posting membantu dalam proses pencatatan. Next. Buku besar dan posting. Buku besar yaitu seluruh grup akun yang dikelola oleh sebuah perusahaan, memberikan saldo di masing-masing akun, serta melacak perubahan saldo ini. Perusahaan dapat menggunakan berbagai macam buku besar, tetapi setiap perusahaan memiliki buku besar. Next. Oke, dalam buku besar, yaitu mencakup 3 hal. Yang pertama, aset pribadi, meliputi kas, perlengkapan, tanah, dan peralatan. Yang kedua yaitu kewajiban pribadi, meliputi catatan dibayar, utang, gaji, dan upah dibayar, serta bunga dibayar. Yang ketiga yaitu modal pribadi, mencakup berbagai modal, penghasilan tetap, dividen, pendapatan servis, beban gaji dan upah. Next.
pernyataan berlebihan yang nyaman. Insentif apa yang mungkin dimiliki karyawan untuk melebih-lebihkan nilai sekuritas investasi ini pada laporan keuangan perusahaan. Next. Bentuk rekening standar. Nah, dalam bentuk ini, dalam tabel harus mencakup cash, yaitu yang pertama, tanggal pembuatan akun atau tanggal transaksi. Yang kedua itu eksplisit keterangan. Yang ketiga yaitu referensi. Selanjutnya debit, kredit, dan saldo. Jadi, semua ini harus mencakup dalam satu bentuk rekening standar. Format ini disebut dengan bentuk akun 3 kolom, karena dalam akun ini atau dalam tabel ini mencakup 3 kolom, yaitu debit, kredit, dan saldo. Next. Posting. Dalam memposting, kita harus memindahkan yang pertama yaitu tanggal, yang kedua itu referensi, yang ketiga yaitu jumlah debit dan kredit, seperti pada gambar. Next. Nah, bagian akun. Dalam bagian akun ini ada 4 hal atau 5 hal, yaitu aset, liabilities, equity, revenue, dan expense. Aset meliputi cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, accumulated depreciation, dan equipment. Yang kedua itu liabilities atau utang, meliputi note payable, account payable, service, salaries, dan wage payable, dan interest payable. Selanjutnya yaitu equity atau modal, meliputi saham dan pendapatan, dividends, dan income summary. Yang keempat yaitu revenue, meliputi service revenue. Yang kelima yaitu expense atau beban, meliputi supplies expense, depreciation expense, insurance expense, salaries and wage expense, rent expense, utilities expense, dan interest expense. Next. Buat daftar akun dan nomor akun yang mengidentifikasi lokasinya di buku besar. Yang pertama yaitu sistem penomoran. Biasanya dimulai dengan laporan akun posisi keuangan dan diikuti dengan akun laporan laba rugi. Yang kedua yaitu jumlah akun, tergantung pada jumlah keinginan manajemen detail. Yang ketiga yaitu perusahaan meninggalkan celah untuk mengizinkan penyisipan akun baru sesuai kebutuhan selama masa bisnis. Next. Proses perekaman diilustrasikan. Contohnya, transaksi Oktober dari Ajizi Adversetting AS, periode akuntansi 1 bulan. Saat menggunakan proses perekaman, harus mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu, tentukan jenis akun yang terlibat. Yang kedua, tentukan item apa yang bertambah atau berkurang dan berapa jumlahnya. Yang ketiga, terjemahkan kenaikan dan penurunan menjadi debit dan kredit. Next. Nah, jadi setelah mengikuti langkah-langkah berikut, kita harus memindahkan pertama itu tanggal ke kolom yang paling kiri, dan selanjutnya itu jumlah cash atau debit dipindahkan ke kolom paling kanan. Yang lainnya juga sama, contoh-contohnya seperti berikut. Ini terjadi jika kita mengikuti langkah-langkah berikut. Tujuan pembelajaran 4, persiapkan neraca saldo. Neraca saldo, yang pertama ada analisis, lalu jurnal, lalu postingan, lalu siapkan neraca saldo, menyesuaikan masuk, disesuaikan neraca saldo keseimbangan, laporan keuangan, penutup, lalu penutupan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun dan saldo mereka pada waktu tertentu. Perusahaan biasanya menyiapkan neraca saldo di akhir periode akuntansi. Mereka mencantumkan akun dalam urutan yang muncul di dalam buku besar. Saldo debit muncul di kolom kiri dan keseimbangan kredit yang muncul di kolom kanan. Total dari 2 kolom harus equal. Neraca saldo berguna dalam penyusunan laporan keuangan. Step untuk mempersiapkan neraca saldo adalah yang pertama, daftar rincian rekening dan saldonya di kolom debit atau kredit yang sesuai.
Kedua, total kolom debit dan kredit. Yang ketiga, verifikasi kualitas kedua kolom. Next. Contoh soal. 157 peralatan 88.000, 332 dividen 8.000, 201 utang 22.000, 726 beban gaji dan upah 42.000, 112 piutang 4.000, 400 pendapatan 95.000, 311 berbagai modal 20.000, 212 utang gaji dan upah 2.000, 200 catatan dibayar dalam 3 bulan 19.000, 732 beban kebutuhan 3.000, 130 asuransi dibayar di muka 6.000, 101 kas sebesar 7.000. Neraca saldo keterangan, kas di debit 7.000, piutang di debit 4.000, asuransi dibayar di muka di debit 6.000, peralatan di debit 88.000, catatan dibayar di kredit 19.000, utang di kredit 22.000, utang gaji dan upah di kredit 2.000, berbagai modal di kredit 20.000, dividen di debit 8.000, pendapatan di kredit 95.000, beban kebutuhan di debit 3.000, beban gaji dan upah di debit 42.000, sehingga total debit 158.000 dan kredit 158.000. Next. Batasan saldo percobaan. Neraca saldo dapat seimbang jika 1. Transaksi tidak di jurnal. 2. Entry jurnal yang benar tidak diposting. 3. Entry jurnal diposting 2 kali. 4. Akun yang salah digunakan dalam penjurnalan atau posting. 5. Kesalahan offset yang dibuat dalam pencatatan jumlah transaksi. Error, hasil dari kesalahan yang tidak disengaja, baik etis maupun tidak etis. Ketidakteraturan, salah saji yang disengaja dianggap tidak etis. Next. Neraca percobaan menemukan kesalahan. 1. Tentukan besarnya selisih kedua kolom neraca saldo. 2. Lakukan salah satu langkah yang umumnya berguna sebagai berikut. Jika kesalahan adalah 1 euro, 10 euro, 100 euro, atau 1000 euro, kemudian tambahkan kembali kolom saldo percobaan dan kompilasi utang saldo akun. Jika kesalahan adalah dibagi oleh 2, pindai saldo uji coba untuk melihat apakah saldo sama dengan setengah kesalahan telah dimasukkan di kolom yang salah. Ketiga, dibagi oleh 9. Menelusuri kembali saldo akun pada saldo percobaan untuk melihat apakah mereka salah disalin dari buku besar. Misalnya, 12 euro bukan 21 euro disebut kesalahan transposisi. Yang terakhir, tidak dibagi oleh 2 atau 9. Memindai buku besar untuk melihat apakah saldo akun dalam jumlah kesalahan telah dihilangkan dari saldo percobaan dan memindai jurnal untuk melihat apakah posting jumlah tersebut telah dihilangkan. Next. Tanda mata uang dan garis bawah. Tanda mata uang. 1. Jangan muncul di jurnal atau buku besar. 2. Biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo dan laporan keuangan. 3. Ditampilkan hanya untuk item pertama dan total di kolom. Garis bawah. 1. Satu baris ditempatkan di bawah kolom angka yang akan ditambahkan atau dikurangi. 2. Total di garis bawahi ganda. Sekarang kita akan membahas latihan esai 1.3 dan esai 1.4 berikut juga dengan problem. Yang pertama di sini ada latihan esai 1.3 yaitu Angela Maintenance, Presiden Maintenance Design telah menginstruksikan Carla Ruden, Kepala Departemen Akuntansi untuk Desain Maintenance untuk melaporkan tanah perusahaan dalam laporan akuntansi perusahaan dengan nilai wajarnya 170.000 euro dan bukan biaya sebesar 100.000 euro. Maintenance mengatakan menunjukkan tanah pada 170.000 euro akan membuat perusahaan kami terlihat seperti investasi yang lebih baik ketika kami mencoba menarik investor baru bulan depan. Jadi jawabannya adalah alternatif Carla adalah melaporkan tanah dengan 100.000 euro atau melaporkannya dengan 170.000 euro. Dengan harga 170.000 euro tidak tepat karena Angela berpikir mungkin itu sebanding. Tetapi dengan jumlah itu, dan itu akan menyesatkan banyak orang yang mengandalkan laporan akuntansi dari maintenance tersebut untuk membuat keputusan keuangan. Jadi Carla harus melaporkan tanah tersebut dengan biaya 100.000 euro
Dan dia harus mencoba meyakinkan kepada Angela Maintenance bahwa ini adalah tindakan yang tepat. Tetapi bersiaplah untuk mengundurkan diri dari posisinya jika dia masih bersikeras. Latihan E1.4. Nomor 1. Julia AS memiliki gedung yang nilainya jauh lebih tinggi daripada harga aslinya. Dalam upaya memberikan informasi yang lebih relevan, Julia melaporkan bangunan tersebut pada nilai wajar dalam laporan keuangan. Jawaban nomor 1 benar. Prinsip nilai wajar memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali properti, pabrik, dan peralatan menjadi nilai wajar. Namun, sebagian besar perusahaan memilih untuk tidak melakukannya karena kekhawatiran keandalan tentang penilaian dan efek negatif pada laba bersih. Sebagian besar perusahaan melakukan properti, pabrik, dan peralatan pada harga di perolehan. Untuk soal yang kedua, kreasi dekout termasuk dalam catatan akuntansinya hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Jawabannya benar. Asumsi unit moneter mengharuskan perusahaan memasukkan dalam catatan akuntansi hanya data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Yang ketiga, Omar Syarif, pemilik Omar Oasis, mencatat biaya hidup pribadinya sebagai pengeluaran bisnis. Jawabannya salah, karena asumsi entitas ekonomi mensyaratkan bahwa aktivitas entitas tetap terpisah dan berbeda dari aktivitas pemiliknya dan semua entitas ekonomi lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal problem solving. Yang pertama, kita punya soal nih, yaitu mencari aset, modal, dan hutang. Cara mudah untuk mencari aset yaitu akun hutang ditambah dengan akun modal, sehingga ketemulah hasilnya yaitu $250.000. Yang kedua yaitu untuk mencari modal, yaitu kita harus mengurangi aset dengan hutang, dan hasilnya ketemu dengan nilai sejumlah $850.000. Berikutnya, untuk cara mencari akun modal, yaitu dengan cara aset dikurangi hutang, dan akhirnya ketemu dengan jumlah senilai 50.000. Yang B, perusahaan masih laporan laba yang ditahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo laba 1 Januari yaitu sejumlah $200.000, tambahkan pendapatan bersih 350.000 dan 550.000, dikurangi dengan dividen 388.000. Saldo laba yaitu sebesar 170.000. Yang C, urutan penyusunan laporan keuangan adalah laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Keterkaitan laporan laba ditahan dengan laporan keuangan lainnya dihasilkan dari tata fakta bahwa laba bersih dan laporan laba rugi dilaporkan dalam laporan laba ditahan, dan laba ditahan di akhir yang dilaporkan dalam laporan laba ditahan adalah jumlah yang dilaporkan untuk laba ditahan pada laporan tersebut, posisi keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.